Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang urinalisa makroskopis dan mikroskopis. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Febriani Kurniawati, kedua ada Kezia, yang ketiga ada Tresia Grace Margareta, yang keempat ada Risnawati, dan yang terakhir ada Muhammad Bintang. Lalu, apa aja sih yang akan kita bahas pada video ini? Yang pertama, ada pengertian urin. Kedua, ada tujuan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Yang ketiga, ada manfaat pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Yang keempat, ada alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Yang kelima, ada langkah kerja beserta hasil dari praktikum pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. So, nunggu apa lagi? Keep watching ya! Pengertian urinalisis. Urinalisis merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium yang memeriksa senyawa-senyawa yang terkandung di dalam urin. Nah, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, dan pemeriksaan kimia. Tujuan pemeriksaan makroskopis. Tujuan pemeriksaan makroskopis ada 5, yaitu 1. Mengetahui gangguan pada ginjal. 2. Mengetahui kelainan pada urin. Yang ketiga, mengetahui kejernihan urin. Yang keempat, mengetahui pH urin dan petunjuk infeksi saluran kencing. Yang kelima, mengetahui tingkat kekeruhan urin. Tujuan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis atau pemeriksaan sedimen urin termasuk pemeriksaan rutin yang ditunjukkan untuk mendeteksi kelainan ginjal dan saluran kemih serta memantau hasil pengobatan. Pemeriksaan mikroskopik diperlukan untuk mengamati sel dan benda berbentuk partikel lainnya. Manfaat pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Yang pertama, untuk memeriksa kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kedua, untuk memantau perkembangan penyakit sekaligus keberjalanan proses pengobatan. Yang ketiga, membantu mendiagnosis kondisi medis tertentu. Selanjutnya, yang terakhir, menilai fungsi ginjal sebelum operasi dan juga memantau perkembangan kehamilan seseorang yang tidak normal. Mari kita lakukan pemeriksaan urin makroskopis. Sebelumnya, akan dikenalkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahan pada makroskopis itu ada urin, tisu, kertas pH universal, ada tabung sentrifug, lalu ada gelas ukur, pipet tetes, gelas beker, hydrometer, gekip kayu, gelas arloji, dan urin. Pertama, melakukan pengamatan warna dan kejernihan urin. Diamati warna urin yang ingin diamati. Lalu, pemeriksaan bau urin bisa mengendap-endapkannya pada hidung. Selanjutnya itu ada pemeriksaan pH urin. Pemeriksaan pH urin itu sendiri, jadi kita mengambil kertas indikator seperti itu, lalu dicelupkan pada urin yang tadi ingin diamati atau yang ingin diperiksa. Setelah itu, kertas yang sudah dicelupkan pada urin tersebut disamakan dengan kertas indikator pH. Dilihat itu tuh warna apa gitu. Nah, seperti itu.
Oke, nextnya pemeriksaan volume urin. Jadi, mengukur volume urin dengan menggunakan gelas ukur. Semua spesimennya itu dikumpulkan dulu dengan hati-hati di dalam suatu wadah selama 24 jam. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan berat jenis urin. Dituang urinnya kurang lebih 40 ml ke dalam gelas ukur, dilepaskan pelan-pelan urinometer ke dalam gelas ukur sehingga bebas dari dinding. Setelah urinometer terapung di tengah-tengah, dibaca berat jenisnya tanpa paralaks pada meniscus bawah. Diputar urinometer untuk dilepaskan dari dinding dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, baru diamati. Nah, seperti ini. Lalu menggunakan tisu kering tadi. Untuk melepaskan si urinometer dari dinding tadi. Nah, setelah itu kan teman-teman sudah mendapat berat jenisnya setelah menggunakan alat urinometer. Teman-teman boleh tulis sesuai dengan hasilnya. Berat jenis urin itu mengukur jumlah larutan yang larut dalam urin. Pengukuran BJ ini untuk mengetahui daya konsentrasi dan data dilusi ginjal. Normal berat jenis berbanding terbalik dengan jumlah urin. Selanjutnya, pemeriksaan mikroskopis. Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama, urin pasien, tisu, alkohol 70%, cover glass dan objek glass, pipet tetes. Yuk, simak langkah-langkahnya. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, seperti ini. Selanjutnya, gunakan handscon dengan benar. Kalau sudah, pastikan untuk selalu menggunakan APD. Lalu, tabung urin diberi label. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu, desinfeksi meja kerja menggunakan alkohol 70%, mengingat kembali protokol COVID-19. Berikutnya lagi, masukkan urin ke dalam tabung yang telah diberi label. Bisa dilihat di bawah ini. Nah, seperti ini ya, kalau yang sudah diberi label. Selanjutnya, sentrifugasi urin dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm selama 10 menit. Dilihat baik-baik ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah 10, ambil urin dan buang supernatan. Setelah itu, sisakan sedimen urin. Baru sedimen urin tersebut bisa diamati melalui mikroskopik. Bisa dilihat seperti ini pemeriksaan sedimen urin menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan mikroskopik sedimen urin. Teman-teman bisa lihat sendiri.
Kesimpulan, urinalisis adalah pemeriksaan sampel urin secara makroskopik, mikroskopik, dan juga kimia. Tujuan urinalisis secara umum adalah untuk mendeteksi kelainan ginjal, saluran kemih, serta untuk mendeteksi kelainan-kelainan di berbagai organ tubuh lain, seperti hati, saluran empedu, pankreas, dan lain-lain. Pemeriksaan ini juga berguna untuk membantu penegakan diagnosis untuk penapisan penyakit asimptomatik, kongenital, atau yang diturunkan, untuk membantu perkembangan penyakit, dan untuk memantau efektivitas pengobatan atau komplikasi. Pemeriksaan urin secara kualitatif